Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang formula sum if atau sum ifs, average if atau average ifs, countif sama countifs. Jadi stay tune ya. Perhatikan video-videonya dengan cermat dan dengan baik ya, supaya tidak ketinggalan atau terjadi kesalahan. Untuk datanya saya sudah siapkan ya, seperti tampilan ini. Ada tabel 1 dan tabel 2. Jadi di tabel 1 ini kita menggunakan fungsi countif, sum if sama average if. Kalau tabel 2 ini saya akan menjelaskan tentang sum ifs, average ifs, countifs, serta juga saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing formula tersebut ya. Misalnya kalian diminta untuk mencari total jumlah atau average rata-rata ya dari semua yang ada di kolom barang, misalnya padi, kedelai, sawo dan lain sebagainya. Di sini kan di tabel barang ini kan ada pengulangan data ya. Jadi kalian bisa menghapusnya terlebih dahulu dengan menghapus duplicate date. Jadi kalian bisa copy semua ya yang di kolom barang. Setelah di copy, kalian pindahkan ke kolom kosong atau ke sini ya. Misalnya seperti ini, saya pindahkan ke sini atau kemana saja, yang penting kolom kosong. Setelah di paste, kalian masuk ke kolom data, ke menu data, remove data duplicate, terus remove data duplicates, terus pilih expand the selection, klik remove duplicates, terus unselect all, pilih kolom yang kita pindah tadi ke kolom H ya. Jadi kita pilih kolom H, dicentang kolom H, terus oke. Maka di sini akan muncul pesan 7 duplicate value found and remove, 5 unique value remain, kayak gitu. Langsung klik oke aja. Jadi dia secara otomatis menghapus pengulangan kata ya di sini. Seperti ini. Jadi di sini ada 3 kriteria saja, padi, kedelai, sawo. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pencarian countif ya, sel data. Jadi countif itu digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Misalnya di sini kita akan mencari jumlah sel, maksudnya di sini mencari berapa kali padi muncul di tabel ini ya, di kolom ini berapa kali dia muncul. Seperti itu. Begitu juga kedelai, sawo dan semua barang di sini berapa kali muncul di sini ya. Jadi pertama-tama kita blok semua kolom ini, blok, terus masukkan rumus countif. Untuk range-nya kita ambil dari range barang, di blok, terus jangan lupa F4 ya, kunci sel. Terus untuk kriterianya kita ambil dari sini yang kita hapus duplicate tadi, kita blok, terus jangan lupa di string juga di blok sel. Selanjutnya tekan Ctrl Enter secara bersamaan ya, seperti ini. Maka kan secara otomatis dia menghitung semua dari kriteria-kriteria yang ada di sini, di kolom ini, seperti itu. Selanjutnya kita masuk untuk mencari total jumlah sum if menggunakan sum if. Jadi fungsi sum if di sini maksudnya digunakan untuk melakukan penjumlahan data dengan kriteria tertentu. Jadi di sini penjumlahan data ya. Data yang ada, misalnya padi ini berapa sih yang dijual per kilonya, seperti itu, kedelai, seperti itu. Jadi terlebih dahulu kita sama yang seperti tadi, di blok dulu, baru masuk sum if. Range-nya kita ambil dari kolom barang, kita blok, jangan lupa F4 ya, kunci sel. Terus untuk kriterianya kita ambil dari sini juga, yang kita hapus duplikatnya tadi, jangan lupa di F4 juga, di kunci selnya. Terus yang terakhir kita ambil sum range-nya dari quantity ya, kita blok, terus F4 juga. Dan berikutnya tekan Ctrl Enter secara bersamaan, maka akan dihitung secara otomatis semua kriterianya ya, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke average if. Jadi fungsi average if ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dengan sebuah kriteria, dengan kriteria tertentu ya. Sama seperti tadi juga sih, kita terlebih dahulu kita blok ya, blok, terus masukkan rumus average if,
range-nya sama, kita ambil dari kolom barang, blok F4. Terus untuk kriterianya kita ambil dari sini, yang tadi kita hapus duplikatnya, kita blok F4. Terus sum range-nya average F, maksudnya average range-nya kita ambil dari kolom quantity, kita blok F4 juga. Selanjutnya Ctrl Enter, maka akan muncul secara average dari semua kriteria yang ada di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke tabel 2 ya. Jadi terlebih dahulu kita menjumlahkan kuantiti yang ini ya, dengan rumus yang sama tadi. Kita menggunakan al sama dengan, terus nanti dia akan ngeblok semua ini ya yang akan kita hitung, terus di enter, maka akan secara otomatis terhitung jumlah kuantitinya. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan SUMIFs ya. Jadi SUMIFs itu digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam sebuah range yang memenuhi banyak kriteria atau syarat tertentu. Jadi seperti ini contohnya, kita diminta untuk mencari jumlah padi yang terjual oleh Agus yang di atas 15 kg. Jadi kriterianya ini ada padi, Agus, dan di atas 15 kg. Jadi form di sini menggunakan SUMIFs ya, karena ditanya jumlah. Jadi kita masukkan formulanya, SUMIFs sama dengan SUMIFs, kita blok sum range-nya dari kolom quantity, kita blok. Terus kriterianya kita ambil pertama itu dari nama ya, kita blok kolom nama. Terus dengan kriteria Agus kita tulis kriteria Agus, terus kriterianya lagi dari padi ya, kita blok nama barangnya seperti ini, terus ditulis padi. Terus kita kembali ke kriteria di atas 15 kg, kita blok quantity ya, terus dengan kriteria di atas, tanda di atas 15, terus enter, maka akan hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya untuk kriteria kedua, berapa rata-rata kedelai yang terjual oleh Ayu di atas 10 kg. Rata-rata berarti kita menggunakan average ifs karena memiliki banyak kriteria ya. Average ifs ini untuk menghitung rata-rata nilai atau data yang memenuhi beberapa kriteria. Di sini kriterianya adalah kedelai, Ayu, dan di atas 10 kg. Maka rumus average ifs-nya sebagai berikut. Sama dengan average ifs, terus kita ambil sum range-nya dulu dari kolom quantity, kita blok. Terus masuk ke kriteria pertama, kita ambil dari nama, bisa dari nama, barang, atau quantity, kita pilih aja mana-mana sih. Tapi saya mulai dari contohnya dari nama aja ya. Kita blok dari kolom nama dengan kriteria Ayu, terus kita selanjutnya masuk ke kolom barang dengan kriteria kedelai, terus di quantity di atas 10%, di 10 kg. Selanjutnya klik enter, maka akan ada hasilnya 15 ya. Selanjutnya kita masuk ke kriteria ketiga ya. Berapa jumlah sel atau data dengan kriteria padi yang dijual Agus kurang dari 20 kg. Jadi di sini mencari jumlah sel atau data. Berarti di sini kita menggunakan COUNTIFs. Kegunaan COUNTIFs untuk mengetahui jumlah data atau sel yang memenuhi banyak kriteria. Jadi di sini formulanya sama dengan COUNTIFs kita ambil dari quantity aja dulu, dari nama-nama, dari nama,
dengan kriteria Agus. Selanjutnya barang dengan kriteria padi dan kuantiti kurang dari 20. Enter. Maka akan hasilnya seperti ini. 2 ini menunjukkan bahwa ada 2 dari yang dihasilkan dihasilkan Agus kurang dari 20 ya. Padi yang dihasilkan Agus kurang dari 20.